Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang asuransi dan perbankan serta pengajarannya. Kelompok kami terdiri dari Zidni Fauziata Nikmah, saya sendiri Nafisatul Al-Fadiani, dan Ahmad Sidil Wafa. Baiklah, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kegiatan umum bank sebagai intermediari finansial pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kemudian fungsi perbankan. Fungsi perbankan yang pertama yaitu penghimpunan dana masyarakat. Fungsi perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah. Kemudian fungsi yang kedua adalah penyalur dana kepada masyarakat. Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pelayanan jasa bank. Fungsi ini di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang, pemindah bukuan, penagihan surat berharga, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Tujuan utama dari perusahaan asuransi konvensional adalah murni bisnis. Seperti kebanyakan bisnis lain, tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan profit yang besar. Hal ini terlihat dari dana yang diperoleh dari premi nasabah. Semuanya menjadi milik perusahaan. Kemudian asuransi syariah ini tujuan utamanya adalah mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Hal ini terlihat dari visi dan misi yang diemban oleh asuransi syariah, yaitu misi akidah, misi ibadah, dan misi keumatan. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah sistem akuntansi pada asuransi syariah menggunakan cash basis, yaitu mengakui pendapatan dan beban saat kas sudah benar-benar masuk ataupun keluar, atau mengakui apa yang benar-benar dimiliki perusahaan. Sedangkan sistem akuntansi pada asuransi konvensional menggunakan accrual basis, yaitu mengakui ketika terjadinya suatu transaksi tanpa memperdulikan adanya aliran kas masuk ataupun keluar. Demikian materi tentang pengertian bank dan asuransi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Selanjutnya adalah hukum asuransi. Secara umum, asuransi tidak pernah dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun hadis.
Sebab menurut sejarah, asuransi pertama kali muncul sekitar abad 13 dan 14 dalam bentuk transaksi asuransi perjalanan laut, di mana pada saat itu ada beberapa orang yang berani menanggung kerusakan kapal para nelayan dengan upahan tertentu. Oleh karena itu, asuransi di dalam Islam sifatnya hukum ijtihad. Artinya, dalam menentukan hukum masih diperlukan peranan ulama ahli fikih. Nah, secara garis besarnya ada 4 pandangan ulama mengenai asuransi, yakni yang pertama adalah haram, di mana ulama yang mempunyai pandangan ini diantaranya Yusuf Al-Qardawi, Muhammad Bakhit Al-Mu'ti, Abdullah Al-Qalqili, dan lain sebagainya. Asuransi diharamkan menurut pandangan ini yang pertama karena asuransi mengandung unsur perjudian. Lalu yang kedua mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Lalu yang ketiga mengandung unsur eksploitasi. Yang keempat mengandung unsur riba. Lalu yang kelima adalah asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, bukan yang berarti mendahului takdir. Lalu pendapat yang kedua adalah halal, halal secara sepenuhnya ya. Pandangan ini, ulama yang mempunyai pandangan ini adalah Muhammad Yusuf Musa, Abdul Wahab Kholaf, Mustafa Ahmad Zarqo, dan lain sebagainya. Di mana pandangan ini asuransi dihalalkan karena beberapa hal, yakni yang pertama, tidak ada ketentuan yang melarang asuransi, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu yang kedua adalah kemaslahatan lebih besar daripada mudaratnya. Yang ketiga, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Lalu yang keempat adalah asuransi ini sendiri termasuk syirkah ta'awuniyah, di mana istilahnya tolong-menolong sesama manusia. Lalu pandangan yang ketiga adalah halal dengan catatan. Ulama yang mempunyai pandangan ini adalah Abu Zahroh, di mana pandangan ini menyatakan bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial, sedangkan asuransi yang sifatnya komersial dilarang dalam Islam. Lalu pendapat yang selanjutnya adalah syubhat, di mana pandangan ini menyatakan bahwa asuransi hukumnya syubhat karena tidak ada dalil yang jelas mengenai asuransi. Oleh karena itu, kita hendaknya berhati-hati dalam melakukan transaksi asuransi. Selain itu, alasan lainnya adalah karena khawatir asuransi terdapat unsur gharar, maisir, riba, dan komersial. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ahli fikih dan usul fikih kontemporer, mendefinisikan asuransi sesuai dengan pembagiannya, di mana menurutnya asuransi ada dua bentuk. Yang pertama adalah asuransi yang sifatnya ta'awun atau tolong-menolong, adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mengalami kemudaratan. Lalu yang kedua adalah asuransi yang sifatnya thabit atau biqit thabit atau asuransi yang sifat pembagiannya tetap, di mana asuransi ini akadnya mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri dari beberapa pemegang saham dan perjanjian, yang dimana apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi. Untuk perbedaan kedua asuransi ini sebenarnya terletak pada tujuan masing-masing, di mana ta'awun, asuransi yang sifatnya ta'awun pada dasarnya tidak mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk kepentingan bersama ketika salah satu anggotanya mengalami kemalangan. Lalu dari hukum ta'awun ini sendiri, ini sejalan dengan surat Al-Maidah ayat 2, di mana di situ dijelaskan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Lalu asuransi yang selanjutnya adalah asuransi yang sifatnya bersifat material. Tujuannya bersifat material, di samping melakukan penjaminan terhadap peserta asuransi itu sendiri. Lalu bab selanjutnya adalah mengenai hukum perbankan. Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, di mana
lembaga ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank sendiri di Indonesia ada dua sistem, yakni yang pertama adalah konvensional, lalu yang kedua adalah syariah. Di mana yang membedakan keduanya adalah dalam segi falsafah. Pada bank syariah kita tidak bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga. Lalu perbedaan yang kedua adalah perbedaan menurut operasional, di mana pada bank syariah dana masyarakat merupakan titipan dan investasi baru yang akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran bank syariah melakukan penyaluran dananya di mana dananya tersebut pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Lalu perbedaan ketiga adalah perbedaan menurut sosial, di mana pada bank syariah aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas. Lalu secara organisasi yang membedakan adalah bank syariah harus memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sementara bank konvensional tidak memiliki pengawas syariah. Meskipun terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, namun dalam beberapa hal memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang. Dan juga sama dalam hal mekanisme transfer teknologi komputer dan lain sebagainya. Terlepas dari perbedaan keduanya, pada dasarnya hukum menabung di bank, baik konvensional maupun syariah, adalah mubah asal tidak ada unsur yang dilarang di dalamnya. Ini terlepas dari perbedaan pendapat mengenai bunga bank dan lain sebagainya. Untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya persilahkan. Selanjutnya yaitu strategi metode pembelajaran materi asuransi dan perbankan di MTS dan MA. Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran materi asuransi dan perbankan adalah dengan model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah suatu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan kondisi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik yang membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian. Strategi ini termasuk efektif karena materi asuransi dan perbankan sendiri tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Pada kegiatan awal, guru akan menanyakan tentang pengertian asuransi dan perbankan untuk mengetahui kemampuan dan sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai asuransi dan perbankan. Kedua, inquiry. Pada tahap ini, guru akan menjelaskan atau menunjukkan contoh kegiatan asuransi dan perbankan. Tahap ketiga, bertanya. Setelah peserta didik melakukan pengamatan terhadap penjelasan guru, kemudian peserta didik dipersilahkan untuk bertanya seputar asuransi dan perbankan. Tahap keempat yaitu masyarakat belajar. Di sini, guru akan membuat beberapa kelompok belajar untuk membahas berbagai topik terkait materi asuransi dan perbankan. Tahap kelima yaitu modeling. Di sini kelompok yang mendapatkan topik praktek asuransi dan perbankan sehari-hari kemudian akan menjadi model dan melakukan simulasi, sedangkan guru menjelaskan terkait praktek asuransi dan perbankan. Keenam yaitu refleksi. Di sini guru dan peserta didik akan melakukan refleksi atau membuat kesimpulan mengenai pembelajaran fikih yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu penilaian. Pada akhir pelajaran, guru memberikan evaluasi tentang proses pembelajaran fikih yang telah dilaksanakan. Adapun metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, dan simulasi. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu metode pembelajaran
yang bersifat menerangkan atau eksposisi. Metode ini sangat sering dipakai oleh para pendidik di sekolah. Metode ceramah bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada peserta didik. Dalam metode ini, pendidik berperan sebagai narasumber untuk mentransfer ilmu. Agar kegiatan ceramah tidak bosan, guru bisa menggunakan alat bantu seperti gambar atau video untuk menjelaskan mengenai materi asuransi dan perbankan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada pembahasan suatu konsep atau masalah dalam kelompok dengan mendiskusikan dasar-dasar alasannya dan mencari jalan keluar sebaik-baiknya. Tujuan dari metode ini sendiri yaitu berbagi pengalaman, pendapat, dan pemikiran tentang masalah, isu, dan bagaimana pemecahan masalahnya. Diskusi ini dilakukan oleh peserta didik untuk membahas beberapa topik terkait materi asuransi dan perbankan. Terakhir yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan sebuah metode pembelajaran yang melatih peserta didik untuk meniru suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang akan menjadi tanggung jawab dalam pekerjaannya. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman peserta didik terhadap kegiatan yang disimulasikan dan turut merasakan bagaimana kondisi nyata di lapangan dalam skala kecil. Metode ini digunakan untuk praktek bagaimana kegiatan asuransi dan perbankan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang berperan sebagai nasabah dan ada juga yang berperan sebagai pegawai bank. Di sini guru juga bisa menjelaskan terkait praktek asuransi dan menghubungkannya dengan materi asuransi dan perbankan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.